6 yang akan membahas tentang bab 6 terkait dengan politik hukum pengakuan hak asasi manusia. Dengan saya sendiri Isul Panca Aditya, kemudian ada teman-teman yang lain, dan saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari hak asasi manusia, yang mana berdirinya Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari politik hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-undangan. Demikian pula sebaliknya. Nah, karena pemahaman dari politik hukum termasuk pula di dalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan ataupun juga penerapan hukum yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Untuk mendukung pembentukan sistem dan politik hukum tersebut telah diterapkan sasaran politik. Nah, hukum nasional yang terciptanya suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Selain dari itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian internasional dalam masalah penegakan HAM. Perlindungan hak asasi manusia tidak terbatas pada perlindungan diri, tetapi juga perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat. Perwujudan perlindungan hak-hak konstitusional perspektif hukum adat terlihat dari beberapa ketentuan yang bersumber pada norma-norma dasar atau stat fundamental right atau fundamental law, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan MPR, atau kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan adanya peningkatan. Keberadaan hukum di Indonesia sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Tanpa masyarakat, hukum seperti benda mati karena tidak dapat mewujudkan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Hak-hak dasar tersebut salah satu di antaranya terimplementasi dalam hak konstitusional yang di dalamnya atau di antaranya terimplementasi dalam hak konstitusional yang pada hakikatnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Hukum tata negara sebelum era reformasi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Walaupun para pendiri bangsa mengaku pentingnya hukum tata negara adat dan merumuskannya, pengakuan
pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan penjelasannya. Kebijakan yang dilakukan pada saat itu adalah sentralisasi dan penyeragaman ketatanegaraan di tingkat daerah. Kemudian ada aspek hukum masyarakat yang tersisa adalah aspek keperdataan semata yang memang tidak banyak melibatkan peran pemerintah. Produk perundang-undangan yang ada sekalipun sifatnya menyeragamkan struktur pemerintahan tanpa mempertimbangkan struktur masyarakat yang telah ada. Berjalan. Akibatnya masyarakat harus mengikuti struktur dan norma bermasyarakat yang asing dan mungkin dalam beberapa hal kurang sesuai dengan tata nilai setempat. Nah, hal itu menunjukkan ketegangan dan ketidakadilan yang tidak jarang mengarah pada konflik sosial. Seiring adanya gerakan reformasi, maka berkembang perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Oke. Baik, selanjutnya terkait dengan gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia itu memicu perubahan yang signifikan, terutama mengenai dengan hak asasi manusia. Di antaranya itu terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang dilakukan secara bertahap dan melakukan constitutional reform yang sebelumnya hanya memuat 71 butir menjadi 199 butir ketentuan. Terlihat pada perubahan kedua dan ketiga dalam sidang MPR tahun 2000 yang meliputi hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28C. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat daripada keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, dengan demikian itu dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal dan tidak dapat dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah, sehingga pada prinsipnya tidak akan ada diregulasi yang memungkinkan penguasaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dengan demikian dalam proses pembentukannya sangat mungkin mengikut sertakan pihak bukan negara atau pemerintah dalam hal ini dan hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan baik langsung maupun tidak akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya sangat wajar apabila masyarakat diikut sertakan dapat diformulasikan terkait dengan peraturan penyusunan perundang-undangannya yang kemudian diformulasikan sedemikian rupa, yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat sehingga produk politik hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan dampak dari adanya amandemen ini menegaskan bahwasanya perlindungan, kemudian ada pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab dari negara, utamanya pemerintah dalam hal ini. Meskipun pada tahun pertama reformasi ini ditandai dengan adanya konflik horizontal antara lain seperti yang terjadi di Ambon, kemudian di Poso dan juga di Kalimantan, di mana pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri, bukan oleh negara. Seperti beberapa agenda demokrasi yang dicanangkan pasca era Presiden Soeharto, itu diantaranya ada constitutional and rule of law, kemudian ada regional autonomy, ada civil military relation, kemudian ada civil society, selanjutnya ada governance structure reform, social economic development, good governance and ombudsman, kemudian ada gender, dan yang terakhir ada religion pluralism. Nah,
kebijakan yang menjadi landasan politik hukum dan politik peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan tadi, ini menggambarkan betapa penting dan strategisnya fungsi daripada perencanaan pembangunan dan politik peraturan perundang-undangan. Substansi hukum atau legal substance untuk mencapai tujuan dan mewujudkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif, responsif, dan demokratif dalam kerangka pembangunan sistem hukum. Berbagai sistem hukum yang saling terkait, yaitu seperti dengan adanya pembangunan substansi hukum, kemudian ada kelembagaan hukum, selanjutnya ada serta budaya atau kesadaran hukum dari masyarakat, dan menempatkan supremasi hukum secara strategis sebagai landasan dan perekat pembangunan di bidang lainnya. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kemudian berkualitas dan sejalan dengan sosiokultur masyarakat hanya dapat diwujudkan bila dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang terarah melalui prolegnas atau program legislasi nasional ini diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, kemudian mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan serta menghindari adanya disharmonis peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan disusunnya prolegnas diharapkan akan menghasilkannya suatu kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang berkeadilan, kemudian mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta juga mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat. Demikian pemaparan terkait dengan bab 6 oleh kelompok 6 yang menjadi akhir daripada video ini. Terima kasih, kami dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Syuhairani dengan ujung NIM 100. Saya akan melanjutkan pemateri dari pertama, yaitu tentang pengertian HAM. HAM itu sendiri adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi. Yang kedua, ada 4 kebebasan dasar yang dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt, yaitu yang pertama kebebasan berbicara dan berpendapat, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga ada kebebasan dari kemiskinan atau kekurangan, yang keempat ada kebebasan dari rasa takut, yang ketiga jenis-jenis HAM itu hak pribadi, misalnya kebebasan berpendapat, yang kedua ada hak politik, itu memilih dan dipilih, yang ketiga ada hak ekonomi, yaitu bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak di setiap manusia, yang ketiga hak sosial dan budaya, contohnya pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, yang kelima ada hak hukum, yang artinya semua manusia perlakuan yang sama di depan hukum, yang keempat ada pengaturan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 28A 28J, yaitu mengatur hak hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak berpendapat, dan hak memperoleh kewajiban serta kewajiban menghormati hak orang lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu mengatur berbagai hak warga negara seperti hak hidup, hak keluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, keamanan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hak itu mengatur pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Yang keempat, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Hak Asasi Manusia. Itu bertugas melakukan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait pelaksanaan HAM di Indonesia.
Itu saja pemateri yang saya sampaikan hari ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syawalazara dengan NIM 33030230166. Selanjutnya yaitu B. Pengaturan hukum terhadap penegak hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengaturan mengenai HAM masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum memiliki aturan khusus yang mengatur secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang HAM sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak dasar setiap manusia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. HAM bersifat universal sehingga tidak boleh dikurangi atau dirampas secara sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur berbagai macam hak, antara lain hak untuk hidup, yaitu hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Selanjutnya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, hak mengembangkan diri seperti hak memperoleh pendidikan, informasi, dan mengembangkan kemampuan pribadi. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, hak atas rasa aman, yaitu perlindungan dari ancaman, penyiksaan, dan tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, hak atas kesejahteraan, seperti hak mendapatkan kehidupan yang layak dan perlindungan sosial. Selanjutnya, hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain memberikan hak, undang-undang ini juga mengatur kewajiban dasar manusia. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, pelaksanaan HAM harus berjalan seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam penegakan HAM, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM melalui kebijakan serta peraturan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu merupakan instrumen penting dalam perlindungan HAM di Indonesia karena mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Melanjutkan ke materi yang selanjutnya, sekarang memasuki B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mengenai keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan wilayah hukumnya meliputi pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk daerah ibu kota Jakarta, pengadilan HAM berada di setiap wilayah pengadilan negeri. Secara umum, pengadilan HAM memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Adapun pelanggaran HAM yang berat dimaksud dalam undang-undang ini meliputi dua jenis kejahatan utama, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, baik dari kelompok bangsa, ras, etnis maupun agama. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Meskipun dalam penjelasan pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengertian pengadilan hak asasi manusia sudah cukup jelas, namun jika dikaji lebih lanjut melalui pasal 1 angka 3, pasal 2, dan pasal 4, dapat disimpulkan bahwa pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang secara khusus hanya menangani perkara pelanggaran HAM berat. Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terdapat 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan HAM tersebut dalam lingkungan peradilan umum. Dalam struktur peradilan umum terdapat peradilan negeri sebagai pengadilan tingkat tinggi, yang pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
Namun, pengadilan HAM hanya dibentuk pada tingkat pengadilan negeri saja, sehingga dapat dikatakan bahwa pengkhususan atau spesialisasi hanya terjadi pada tingkat tersebut. Pengkhususan dalam lingkungan peradilan sebenarnya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terlihat dari adanya berbagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, seperti peradilan anak, peradilan niaga, termasuk juga peradilan HAM. Tujuan dari pengkhususan ini adalah agar penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional. Selain itu, dikenal juga pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk berdasarkan keputusan Presiden sebagai yang diatur dalam pasal 43 ayat 2, meskipun mekanisme pembentukannya tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Perlu diketahui juga bahwa dasar hukum mengenai kekuasaan kehakiman telah mengalami perubahan undang-undang, di mana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berlaku hingga saat ini. Ketentuan mengenai lingkungan peradilan yang sebelumnya diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai kesimpulan, pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki kewenangan terbatas. Yang materi terakhir ada dinamika hukum dan hak asasi manusia pasca reformasi. Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang melipat gandakan jumlah pasal dan menegaskan komitmen HAM melalui pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang 1945. Perubahan ini mempertegas bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab penuh negara, meskipun pembuatan undang-undang merupakan hak mutlak monopoli negara yang tidak bisa dialihkan ke pihak swasta. Proses penyusunan wajib melibatkan masyarakat. Partisipasi publik ini penting untuk menciptakan hukum yang responsif, bukan hukum yang hanya membela yang kuat, sehingga aturan yang lahir dapat diterima secara sosiologis dan menghadirkan benturan aturan rakyat dan pemerintahan. Pasca era Soeharto, Indonesia juga fokus pada agenda demokrasi seperti otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga pluralisme bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu, untuk mewujudkan sistem secara teratur, negara menggunakan program legislasi nasional yang berfungsi sebagai peta jalan agar undang-undang yang dibuat tetap konsisten, tidak saling tabrakan, dan tidak terjadi diskriminasi, sejalan dengan budaya masyarakat dan efektif menegakkan keadilan serta hak asasi manusia. Perkenalkan, saya Farid Fadil Lebar dengan NIM 101. Saya akan menjelaskan nomor 16 sampai 18. Sebagaimana diatur dalam KUHP, diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Lalu yang D, diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi. Lalu yang E, diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat. Penegakan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Indonesia di era reformasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembentukan pengadilan HAM harus dilakukan dengan keputusan Presiden.
Sehingga terbitlah Kepres nomor 53 tahun 2001 yang diperbarui dengan Kepres nomor 96 tahun 2001. Pembaharuan Kepres tersebut dilakukan karena pemerintahan menilai Kepres nomor 53 tahun 2001 mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas. Dengan Kepres nomor 96 tahun 2001, yurisdiksi pengadilan dipersempit menjadi 3 wilayah saja, yaitu Luika, Dili, dan Suwai. Suatu peristiwa dibatasi yang terjadi antara bulan April dan September 1999, sedangkan Locus dan Tempus delictis kasus Tanjung Priok yang terjadi di bulan September 1984 secara khusus di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 pada pasal 3 ayat 2 ditentukan bahwa untuk daerah khusus ibu kota Yogyakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Ingat bahwa kita di daerah khusus ibu kota Jakarta terdapat 4 pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 2, Pengadilan HAM perlu dibentuk pada tiap-tiap pengadilan negeri yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Tetapi pada saat sekarang Pengadilan HAM yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta sudah dibentuk baru Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja yang dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001. Pengadilan HAM mempunyai yurisdiksi terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 5 tersebut, Indonesia hanya menerapkan prinsip yurisdiksi personal aktif saja, sedangkan hak menerapkan yurisdiksi personal pasif, apalagi prinsip yurisdiksi universal, tidak digunakan sebagaimana diberikan oleh hukum internasional. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, warga negara Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di luar wilayah Indonesia tidak mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan pasal itu pula dapat diketahui bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana internasional dalam pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang C, perkembangan HAM di era reformasi pasca amandemen keempat UUD 194 memperlihatkan hukum positif suatu negara tidak dapat dilepaskan dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena itu, dasar negara Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan ke-Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambah pembukaan Undang-Undang 1945, terutama alinea pertama yang menyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, serta penjajahan harus dihapuskan, serta alinea kedua, kemerdekaan negara menghantarkan rakyat-rakyat merdeka, bersatu, adil, dan makmur, mengindikasikan Indonesia adalah negara demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menghormati menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan arah dan politik hukum dalam tatanan makro, kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundangan oleh lembaga politik atau DPR dan dioperasionalkan dan oleh pejabat atau aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Sebagai penggang para karena itu, dasar negara yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang keputusan dan pilihan bapak-bapak pendiri negara wajib menjadi pegangan setiap pemerintah di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Hal itu terbukti dengan pengakuan beberapa hak mendasar tersebut dalam UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski UUD itu disusun dalam waktu yang singkat dari tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli.
Hak tersebut diantaranya adalah hak kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, hak untuk menganut agama dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaannya, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan lain-lain. Disitulah jantung dan nafas perjuangan bangsa. Disitulah politik hukum dan pilihan hukum yang tidak dapat ditawar-tawarkan oleh siapapun dan pemerintah dari kelompok atau partai manapun, yaitu membangun demokrasi dan penegak hukum. Gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia memicu perubahan yang signifikan mengenai HAM, di antaranya perubahan UUD 1945 secara bertahap dan melakukan konstitusional reform yang sebelumnya hanya memuat 71 butir menjadi 199 butir. Ketentuan terlihat pada perubahan kedua dan ketiga dalam sidang MPR tahun 2000 yang meliputi HAM dalam pasal 28A sampai 28C. Pengaturan HAM dalam UUD 195 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapat dialihkan pada beban yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah, sehingga pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan swasta membutuhkan peraturan undang-undang. Namun demikian, dalam proses pembentukannya sangat mungkin mengikut sertakan pihak bukan negara atau pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu sangat wajar apabila masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan peraturan undang-undang. Dapat diformulasikan demikian rupa, yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga produk mungkin akan dilanjutkan oleh halaman 19 dan seterusnya. Terima kasih.